Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fendiriana dengan NIM 124208015. Nah, dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai daur biogeokimia dalam lingkungan untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia lingkungan yang diampu oleh Ibu Dr. Cucu Zainab Zubarkah MPD dan Ibu Riri Aisyah MPD. Nah, oke, langsung saja pada materi siklus daur biogeokimia yang saya akan membahas dua siklus, yaitu siklus nitrogen dan siklus sulfur. Nah, yang pertama itu saya akan membahas mengenai siklus nitrogen. Nah, siklus nitrogen adalah siklus biogeokimia unsur nitrogen yang mengalami proses pertukaran atau transfer di dalam biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Nah, nitrogen di dalam bumi berada dalam 3 bentuk utama, yaitu amonium NH4+, nitrat NO3-, dan nitrat NO2-. Nah, adapun tahapan dalam siklus nitrogennya. Nah, boleh dilihat pada gambar di sebelah sini, ini adalah gambar tahapan siklus nitrogennya. Nah, yang pertama itu ada fiksasi nitrogen. Nah, fiksasi nitrogen ini adalah proses perubahan gas nitrogen N2 di atmosfer menjadi amonia NH3 atau amonium NH4+ yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Proses ini dilakukan oleh bakteri seperti Rhizobium yang hidup pada akar tanaman kacang-kacangan, bakteri bebas di tanah, serta dapat terjadi secara alami melalui petir. Yang kedua ada proses nitrifikasi. Nah, di mana nitrifikasi ini adalah proses perubahan amonia menjadi nitrit atau Na2- dan kemudian menjadi nitrat NO3- oleh bakteri nitrifikasi. Bakteri Nitrosomonas mengubah amonia menjadi nitrit, sedangkan bakteri Nitrobacter mengubah nitrit menjadi nitrat. Nah, nitrat itu merupakan bentuk nitrogen yang paling mudah diserap oleh tanaman. Yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi adalah proses penyerapan nitrat atau amonium oleh tumbuhan dari tanah untuk membentuk senyawa organik seperti asam amino dan protein. Nah, nitrogen yang terdapat dalam tumbuhan kemudian berpindah ke hewan melalui proses makan dalam rantai makanan. Nah, yang keempat ada amonifikasi atau penguraian sisa makhluk hidup yang dimana menghasilkan NH3. Selanjutnya ada proses amonifikasi, yaitu merupakan proses penguraian senyawa nitrogen organik dari sisa makhluk hidup seperti bangkai dan kotoran menjadi amonia oleh mikroorganisme pengurai seperti bakteri dan jamur di dalam tanah. Nah, yang terakhir itu ada denitrifikasi, yang dimana itu merupakan proses perubahan nitrat menjadi gas nitrogen atau N2 yang kembali dilepaskan ke atmosfer. Nah, proses ini dilakukan oleh bakteri denitrifikasi seperti Pseudomonas sehingga siklus nitrogen kembali ke tahap awal. Nah, adapun peran komponen lingkungannya dalam siklus nitrogen. Yang pertama ada atmosfer. Nah, atmosfer ini merupakan sumber utama nitrogen dalam bentuk gas N2. Nah, gas ini menjadi bahan awal dalam proses fiksasi nitrogen. Yang kedua ada hidrosfer, yaitu air menjadi media transport nitrogen terlarut seperti nitrat dan amonia di sungai, danau maupun laut. Nah, siklus nitrogen juga terjadi pada ekosistem perairan. Yang ketiga ada litosfer, yaitu di mana tanah menjadi tempat utama berlangsungnya proses nitrifikasi, amonifikasi, dan denitrifikasi oleh mikroorganisme tanah. Nah, tanah juga menyimpan nitrogen dalam bentuk senyawa mineral. Nah, yang keempat ada biosfer, di mana makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur itu berperan dalam penggunaan transformasi dan penguraian nitrogen dalam ekosistem. Nah, selanjutnya ada aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus nitrogen. Yang pertama ada penggunaan pupuk nitrogen secara berlebihan. Nah, pupuknya itu seperti urea dan amonium nitrat sehingga dapat meningkatkan kadar nitrogen di tanah. Yang kedua ada peternakan intensif. Nah, limbah kotoran hewan menghasilkan amonia dalam jumlah besar. Yang ketiga ada pembakaran bahan bakar fosil. Nah, ini
dapat menghasilkan oksida nitrogen yang mencemari udara. Yang keempat ada pembuangan limbah domestik dan industri, sehingga dapat meningkatkan nitrogen di perairan. Nah, adapun dampak terhadap pencemaran lingkungannya. Yang pertama ada eutrofifikasi, yaitu kelebihan nitrogen di perairan yang menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan. Kedua, ada pencemaran air tanah. Nitrat dari pupuk dapat meresap ke air tanah dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, ada pencemaran udara, di mana gas nitrogen oksida dapat menyebabkan hujan asam dan polusi udara. Yang keempat, ada gangguan keseimbangan ekosistem. Nah, kelebihan nitrogen ini dapat mengubah komposisi spesies dalam suatu ekosistem. Nah, adapun solusi untuk menjaga keseimbangan siklus nitrogen. Yang pertama, bisa dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan beralih ke pupuk organik. Yang kedua, pengolahan limbah yang baik. Limbah domestik dan industri diolah dulu sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, yang ketiga ada pertanian berkelanjutan, di mana menggunakan teknik rotasi tanaman dan tanaman leguminosa untuk membantu fiksasi nitrogen alami. Yang keempat, dengan mengurangi emisi kendaraan dan industri. Nah, mengurangi pembakaran bahan bakar fosil untuk menekan emisi oksida nitrogen. Nah, yang kelima ada reboisasi dalam penghijauan, di mana ini dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan penyerapan nitrogen oleh tumbuhan. Nah, selanjutnya ada aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus nitrogen. Yang pertama ada penggunaan pupuk nitrogen secara berlebihan. Nah, pupuknya itu seperti urea dan amonium nitrat sehingga dapat meningkatkan kadar nitrogen di tanah. Yang kedua ada peternakan intensif. Nah, limbah kotoran hewan menghasilkan amonia dalam jumlah besar. Yang ketiga ada pembakaran bahan bakar fosil. Nah, ini dapat menghasilkan oksida nitrogen yang mencemari udara. Yang keempat ada pembuangan limbah domestik dan industri, sehingga dapat meningkatkan nitrogen di perairan. Nah, adapun dampak terhadap pencemaran lingkungannya. Yang pertama ada eutrofikasi, yaitu kelebihan nitrogen di perairan yang menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan. Yang kedua ada pencemaran air tanah. Nitrat dari pupuk dapat meresap ke air tanah dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Yang ketiga ada pencemaran udara, di mana gas nitrogen oksida dapat menyebabkan hujan asam dan polusi udara. Yang keempat ada gangguan keseimbangan ekosistem. Nah, kelebihan nitrogen ini dapat mengubah komposisi spesies dalam suatu ekosistem. Nah, adapun solusi untuk menjaga keseimbangan siklus nitrogen. Yang pertama, bisa dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dan beralih ke pupuk organik. Yang kedua, pengolahan limbah yang baik. Limbah domestik dan industri diolah dulu sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, yang ketiga ada pertanian berkelanjutan, di mana menggunakan teknik rotasi tanaman dan tanaman leguminosa untuk membantu fiksasi nitrogen alami. Yang keempat, dengan mengurangi emisi kendaraan dan industri. Nah, mengurangi pembakaran bahan bakar fosil untuk menekan emisi oksida nitrogen. Nah, yang kelima ada reboisasi dalam penghijauan, di mana ini dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan meningkatkan penyerapan nitrogen oleh tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus sulfur. Nah, siklus sulfur adalah siklus biogeokimia unsur sulfur yang mengalami proses pertukaran atau transfer di dalam biosfer, geosfer, hidrosfer, bumi. Sulfur merupakan unsur penting dalam makhluk hidup karena menjadi penyusun asam amino tertentu seperti sistein dan metionin, protein, enzim, serta vitamin. Nah, adapun tahapan dalam siklusnya, yang pertama ada pelapukan batuan, di mana sulfur banyak tersimpan dalam batuan dan mineral di litosfer. Melalui proses pelapukan oleh air, suhu, dan aktivitas mikroorganisme, sulfur dilepaskan ke tanah dan air dalam bentuk ion sulfat atau SO42-. Nah, yang kedua ada asimilasi oleh tumbuhan. Tumbuhan menyerap sulfur dari tanah dalam bentuk sulfat melalui akar. Unsur sulfur ini kemudian digunakan untuk membentuk senyawa penting seperti asam amino, protein, dan enzim. Yang ketiga ada perpindahan ke hewan. Nah, hewan memperoleh sulfur dengan memakan tumbuhan atau organisme lain yang mengandung sulfur. Dengan demikian,
sulfur berpindah melalui rantai makanan dalam ekosistem. Nah, yang keempat ada dekomposisi. Nah, ketika tumbuhan dan hewan mati, mikroorganisme mengurai seperti bakteri dan jamur akan menguraikan senyawa sulfur organik menjadi hidrogen sulfida atau H2S atau senyawa sulfur lainnya. Yang keempat ada oksidasi dan reduksi sulfur. Beberapa bakteri dapat mengubah hidrogen sulfida menjadi sulfur atau sulfat melalui proses oksidasi. Sebaliknya, pada kondisi tertentu, bakteri lain dapat mereduksi sulfat menjadi hidrogen sulfida. Nah, yang kelima ada pelepasan ke atmosfer. Nah, sebagian sulfur ini dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk gas seperti sulfur dioksida atau SO2 melalui aktivitas vulkanik, pembusukan mikroorganisme, maupun aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil. Nah, siklusnya bisa dilihat di sini gambar untuk rantai siklusnya. Nah, terus ada pun peran komponen lingkungannya. Yang pertama, ada atmosfer. Atmosfer berperan sebagai tempat sulfur berada dalam bentuk gas seperti sulfur dioksida atau SO2 dan hidrogen sulfida H2S. Gas-gas ini dapat bereaksi dengan air di atmosfer membentuk hujan asam. Nah, yang kedua ada hidrosfer. Di perairan, sulfur banyak ditemukan dalam bentuk sulfat terlarut. Nah, siklus sulfur ini juga berlangsung di laut melalui aktivitas mikroorganisme. Nah, selanjutnya yang ketiga ada litosfer, merupakan tempat penyimpanan terbesar sulfur dalam bentuk mineral seperti gipsum dan pirit. Proses pelapukan batuan akan melepaskan sulfur ke lingkungan. Yang keempat ada biosfer, yang dimana makhluk hidup memanfaatkan sulfur untuk membentuk protein dan senyawa biologis lainnya. Mikroorganisme memiliki peran penting dalam proses oksidasi dan reduksi sulfur. Nah, selanjutnya ada aktivitas manusia yang mempengaruhi siklus sulfur. Yaitu ada yang pertama pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi, di mana menghasilkan sulfur dioksida SO2 dalam jumlah besar. Yang kedua ada aktivitas industri. Industri peleburan logam dan pabrik kimia yang dimana menghasilkan emisi sulfur. Yang ketiga itu ada pertambangan mineral yang mengandung sulfur dapat mempercepat pelepasan sulfur ke lingkungan. Nah, yang keempat ada penggunaan pupuk dan pestisida tertentu. Nah, beberapa pupuk itu mengandung senyawa sulfur yang dapat meningkatkan kadar sulfur di tanah. Nah, adapun dampaknya terhadap lingkungan. Nah, yang pertama itu ada hujan asam. Nah, sulfur dioksida ini atau SO2 di atmosfer dapat bereaksi dengan air membentuk asam sulfat H2SO4 yang turun bersama hujan. Nah, hujan asam ini tuh dapat merusak tanaman, tanah, dan bangunan. Yang kedua ada pencemaran udara. Gas sulfur seperti SO2 dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan dan menurunkan kualitas udara. Nah, yang ketiga ada kerusakan ekosistem perairan. Nah, hujan asam ini dapat menurunkan pH air sehingga mengganggu kehidupan organisme air. Yang keempat ada kerusakan tanah. Nah, kelebihan sulfur ini tuh dapat mengubah keseimbangan kimia tanah dan mempengaruhi kesuburan tanah. Nah, adapun solusi untuk menjaga keseimbangan siklus sulfur ini, yang pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, kita beralih ke energi terbarukan seperti energi surya dan angin. Yang kedua, menggunakan teknologi pengendali emisi. Nah, di mana industri itu dapat menggunakan teknologi seperti scrubber untuk mengurangi emisi SO2. Yang ketiga ada pengolahan limbah industri yang baik. Nah, limbah yang mengandung sulfur harus diolah dulu sebelum dibuang ke lingkungan. Nah, yang keempat itu ada reboisasi dan penghijauan, di mana vegetasi dapat membantu menyerap dan menstabilkan senyawa sulfur di lingkungan. Nah, yang terakhir ada pengawasan aktivitas pertambangan. Nah, mengelola kegiatan tambang agar tidak menyebabkan pelepasan sulfur berlebihan. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.